Nah, tentang siaran tuh juga nggak hanya tentang suara yang bagus sebenarnya, tapi Mbak Cika, sebenarnya personality. Misalnya ada pelamar nih, aku dengerin aja suaranya, merem aja gitu. Itu aku bisa berasa, oh orang ini kind, orang ini apa nggak bisa palsu. Ya, bukan hanya suara yang kita olah, tetapi personality-nya kita gitu. Pendengarnya Kosmonita itu nggak selalu follow Instagram, dan followernya Instagram nggak semuanya dengerin radio. Bahkan orang tuh sekarang melihat hidup kita kan dari Instagram ya Kak ya. Sama di media di Kosmonita juga gitu. Udah ada teman yang udah lama gitu nggak kontak. Wah Kosmonita sekarang seru ya. Blablabla. Dia nggak dengerin sebenarnya, dia cuman melihat Instagram doang. Jadi sebenarnya kita kan mengurusi banyak platform jadinya. On air-nya diurusin, sosial medianya itu sih beda lagi. Jadi kita tuh ngurusin banyak hal jadinya kan, TikToknya belum. Kalau aku termasuk yang mendengarkan dan memfollow juga kalau aku. Oh gitu, terima kasih. Jadi kalau udah streaming. Masuk Malang, oh enggak dong. Enggak, jadi gini. Oh kalau di Malang. Masuk Malang ya, lagi masuk Malang. Aku udah langsung 95,4, udah langsung. Apalagi kalau udah penyiarnya Mbak Ing satu ini, wah udah pasti langsung. Terima kasih. Sekarang tuh aku jadwalku banget, jadwalku udah nggak sebanyak dulu karena memang sekarang di manajerialnya harus ngerjain banyak hal gitu Mbak Cika. Jadi FYI guys, ini baru Mbak Ing satu ini baru naik jabatan katanya. Jadi memikirkan semuanya di dapur ya. Kalau yang siaran mah dipegang yang ini ya, tapi aku tetap siaran sih. Harus tetap siaran karena kalau nggak siaran skillku bisa hilang. Terus aku jadi nggak bisa ngerasain feel kayak radio kan gitu. Jadi saya tetap siaran, harus siaran. Tapi mungkin nggak sebanyak dulu ya Mbak ya. Nggak sebanyak dulu. Sekarang tuh 3 kali seminggu gitu. Harusnya sih 2 kali seminggu tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, memang skill siaran tuh udah kalau dulu jadi impian ya zaman dulu ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang udah susah cari penyiar yang masih muda-muda. Toh juga radionya Kosmonita tuh kan memang untuk adult ya. Jadi nggak mungkin yang di bawah 25 tahun tuh nggak mungkin. Kita pasti cari yang 25 tahun ke atas. Gitu. Karena kalau style siaran itu kan sebenarnya it's about preference dan taste ya. Iya. Yeah. Jadi kalau aku tuh ngerasa kalau yang siaran Mbak Wina tuh ngerasa kayak apa ya? Kayak temen gitu loh, temen yang thank you. Di dunia radio itu ada yang namanya theater of mind. Jadi ketika kita ngomong tuh ya, kita tuh harus ngebayangin kalau kita tuh lagi didengerin sama satu orang. Gitu, emang kayak gitu rasanya. Cuman nggak semua penyiar seperti itu Mbak. Gitu. Ada kan penyiar yang kayak heboh sendiri gitu. Makanya itu tadi emang preferensi ya. Itu mungkin selera gitu. Ya selera emang cocok-cocokan sih. Cuman kalau aku ngerasa kayak kalau udah Mbak Wina yang siaran tuh kayak wah ini kayak aku ditemenin nih gitu. Thank you Mbak Cika. Aduh senang loh banget diapresiasi. Nanti dirimu bisa sharing juga nih Mbak ke teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman tuh adik-adik juga atau mungkin ada teman-teman yang memang kepengen berkarir di bidang kepenyiaran atau mungkin ya public speaking lah ya. Iya, jadi gini, apapun keterampilan yang dimiliki, kita tuh mesti bisa deliver message kan. Mau jadi dokter, mau jadi apalah semua kerjaannya, pada intinya kita we have to communicate with others kan. Nah seringkali orang itu tidak mengasah keterampilannya dalam deliver the message gitu. Nah, tentang siaran tuh juga nggak hanya tentang suara yang bagus sebenarnya, tapi Mbak Cika sebenarnya personality. Karena gini, mungkin karena aku udah kerja di radio udah lama ya. Misalnya ada pelamar nih, aku dengerin aja suaranya, merem aja gitu. Itu aku bisa berasa, oh orang ini kind, orang ini apa nggak bisa palsu. Ya, jadi kalau misalnya pengen dalam dunia komunikasi, kita tuh sebenarnya bukan hanya suara yang kita olah, tetapi personality-nya kita gitu. Karena dia tuh sangat jujur. Suara itu hanya media aja. Tetapi ketika kita deliver the message, energi kita tuh berasa pasti. Jadi kamu tuh orang yang kind, kamu tuh orang yang nyebelin, kamu tuh orang yang judes, itu berasa. Ya? Bisa apa kedengeran berasa, nggak bisa palsu. Nggak bisa, maksudnya itu berasa. Jadi apa ya, gelombang bunyinya tuh berasa gitu. Oh ini orangnya oke nih. Oh ini bisa nih. Oh ini enggak. Jadi bukan tentang enak enggak suaranya ya, tetapi
apa ya, energinya gitu. Ya itu bisa dilatih. Itu nggak bisa dibohongin juga Mbak ya? Iya nggak bisa. Gitu. Tapi itu bisa dilatih. Bisa dilatih ya. Bisa dilatih. Tapi personality itu kan tugas kita masing-masing ya. Saya selalu kayak ngajarin nyanyi atau ngajarin ngomong tuh mesti pede. Maksudnya gini, orang tuh kan pasti lahir dengan personality masing-masing. Tapi bagaimana cara kita untuk memunculkan versi terbaik dari personality itu yang mungkin tadi iya. Jadi pasti kita tuh kan punya positif negatifnya lah ya gitu. Tapi ketika kita harus menjadi seorang pembicara di depan audiens atau di depan kamera itu nggak gampang ya kan, Mbak Ciko kalau di jumlah udah berapa jam Anda ada di depan kamera ya kan. Personality itu nggak bisa palsu. Oke lah, 1-2 bisa palsu, tapi setelah itu pasti capek untuk menjadi Cika yang lain misalnya, ya kan? Ya jadi Cika aja yang kayak gini, off stage, on stage, online, semuanya sama gitu. Tapi memang ada sih ya yang memang dibikin begini, tapi pasti capek. Udah just be you aja. Tapi memang ada kaidah koridornya, misalnya kayak di Kosmonita, siaran tuh harus gini. Ya harus diikutin gitu. Itu bagian dari profesional. Iya betul, nggak bisa kita seenak-enaknya sendiri gitu. Ada program yang harus kita ketawa ngakak, ada yang kita nggak boleh ketawa, kita kayak harus benar-benar elegan gitu ya. Itu kan semuanya bisa diatur. Jadi kalau misalnya emang kepengen di dunia penyiaran itu stepnya tuh harus gimana Mbak? Maksudnya selain melatih vokal, terus udah gitu juga mengolah tadi yang Mbak Wina bilang personality gitu kan, menunjukkan versi terbaik personality kita. Terus apa stepnya itu harus gimana sih Mbak? Maksudnya kayak kita emang harus ikut pelatihan, ikut workshop. Sebelum siaran itu pasti ada trainingnya. Kalau radio itu kan punya segmentasi. Jadi seorang penyiar tuh harus masuk di segmentasinya itu. Pendengarnya yang dituju harus nyaman ketika dengerin si penyiar ini. Misalnya saya harus pindah ke radio lain, ya saya harus mengubah style saya, disesuaikan dengan targetnya gitu. Kalau soal kepenyiaran tadi kan Mbak Wina kan memang udah lama ya, maksudnya bergelut di dunia siaran itu udah lama banget gitu. Terus bergelut di dunia nyanyi juga tuh udah dari kecil ya Mbak ya? Dari kecil. Terus sampai akhirnya ngeband itu dari kapan? Ngeband itu pokoknya hidupku Mbak Cika dimulai ketika aku sudah selesai kuliah. Waktu kuliah itu kan ada UKM-nya tuh paduan suara aku ikut. Terus band itu nggak ada, yang musiknya aku nggak suka, alternatif gitu-gitu nggak suka. Malah ketemu jazz itu 2005-an lah, 2006. Jadi setelah selesai kuliah baru ketemu orang-orang, oh ini musik yang aku suka, yang aku cari, jazz namanya gitu. Karena sesuai dengan karakter vokalmu yang bulat itu ya teman-teman ya. Soalnya jazz itu jazz itu apa ya? Aku suka musik jazz tuh karena dia tuh bisa menerima kita tuh apa adanya. Dari sisi industrinya juga. Maksudnya nggak peduli, kamu nggak harus kurus kan, zaman dulu kan penyanyi itu kan harus kurus, ala model gitu kan. Nah, aku dari dulu udah gede begini. Ya, selain itu aku suka, seru ya jazz ini. Seru aja gitu dipelajarin tuh seru gitu. Dan emang jarang, jadi kayak ya udah aku mempelajari orang yang jarang mempelajarin aja. Dan karena kan kalau jazz tuh kan banyak ininya ya, banyak sebenarnya dibagi lagi dalam sub genre-nya gitu. Iya. Mau apa? Mau smooth jazz, mau apa? Ballad, standard, atau mau yang mainstream jazz gitu. Jadi dan itu kita tinggal pilih yang paling sesuai dengan karakter kita. Itulah asiknya jazz tuh di situ. Dengan payung besarnya jazz itu tadi. Gitu. Jadi, dan dia juga nggak ada limit gitu loh. Jadi maksudnya kayak kamu mau usia berapapun ya di industrinya ya maksudnya ya. Kalau sebagai pecinta musik ya siapapun boleh. Tapi kan aku kan ada di industrinya gitu. Dan bisa tetap ada musik jazz di era sekarang tuh buat aku kayak it's blessing gitu. Siapa sih Mbak penyanyi jazz favorit yang bikin Mbak Wina tuh kayak pengen menekuni musik jazz nih nanti? Zaman dulu kan nggak ada Spotify ya, jadi belajar semuanya dari YouTube dulu kan ya. Diana Krall tuh pasti. Diana Krall. Terus ya Ella Fitzgerald, Billie Holiday itu kan yang klasik-klasiknya. Terus sekarang kalau sekarang tuh yang lagi keren-kerennya tuh Natasha Elvira itu ada. Natasha Elvira ya tahu. Kan. Tapi kalau memang klasik-klasiknya ya
Ella Fitzgerald itu udah neneknya lah ya gitu, Nat King Cole, Natalie Cole gitu ya. Aku tuh kalau belajar ya pokoknya oh lagunya kayak gini gitu, tapi kan kalau di jazz tuh nggak usah niruin kan, intinya tahu oke, bawain improve aja sendiri dengan style dan sendiri. Karakter Anda kan seperti itu ya. Aku juga suka banget sih Mbak sama jazz ya. Seru kan ya. Jadi musik itu tuh kayak yang membuat aku tuh bebas mau jadi diriku sendiri. Dirimu gitu. Kan main piano kan. Kapan-kapan kita mesti jamming ya. Oh ya, insya Allah. Saya nanti yang ke Surabaya deh gantian ya. Nanti gantian kita nggak podcastan tapi kita jamming musik gitu Iya ya. boleh lah. Itu udah lama banget sih Mbak, udah vakum di musik tuh udah lama banget gitu. Udah lah. Main musik lagi kan. Oh yang itu. Dirimu itu, juga. Ya cuma buat hore-horean. Ya udah lah. Jalanin aja lah. Profesional gitu. Jalanin aja lah. Nggak sempet waktunya. Jalan aja Mbak Cika. Mbak kalau penyiar ada nggak Mbak? Penyiar panutan Mbak Wina jadi role model banget terus berpikir, oke, suatu saat aku pengen kayak dia gitu. Paling ya kalau dengerin waktu itu radio-radio di Jakarta lah ya gitu. Zaman-zaman hard rock gitu. Dan ya orang bisa ngomong kayak gitu ya. Paling kalau cara orang interview aku suka Nashwa pasti ya. Kan smart banget. Terus aku sekarang lagi selalu nonton duet Dave Hendrix sama Iwan Ramadan. Iya. Aku pelajarin, jadi aku nggak hanya menjadi penonton, tapi aku pelajarin bagaimana mereka tuh wawasannya kan luas banget ya. Jadi penyiar tuh kan emang apa ya, kita tuh kalau diajak ngomong kita mesti nyambung gitu loh. Itu sih Mbak Cika. Jadi kayak tantangannya di situ. Iya, kadang aku interview dokter tulang. Kapan hari aku interview dokter epilepsi, dokter yang atasin epilepsi. Nanti aku ngomong sama psikolog dan aku belajar aku tuh belajar dari mereka. Jadi kayak sambil nanya sambil aku jadi tahu gitu. Jadi penyiar itu sebenarnya kita mesti kayak nggak boleh gitu ya, pasti harus tetap kalaupun nggak ngerti gimana caranya kita harus gitu ya keep up to date harus gitu kan dengan apa yang sekarang lagi benar gitu. Jadi sebenarnya kayak siaran tuh membuat otak kita tuh jadi nggak males. Karena Mbak kalau dirimu kan udah dari tahun berapa? 2007 ya? 2007. Itu kayak berapa tahun yang lalu ya Mbak? Ya, tapi kan sempat Nah itu kan berarti sudah mengalami kayak masa-masa apa ya, peralihan dari yang awalnya itu pakai Winem, ya kan? Terus sampai sekarang yang udah benar-benar canggih kan? Apa nih Mbak, maksudnya perubahan-perubahan yang udah Mbak Wina alami sebagai announcer gitu kan, dari zaman yang dulu tahun 2007, terus sekarang yang udah tahun 2025 gitu kan, dari segi tantangannya, terus segi teknologinya, itu kayak apa tuh Mbak? Dulu siaran gembel banget udah pokoknya. Gembel maksudnya? Oh karena nggak ada yang lihat gitu kan ya? Nggak ada makeup, baju seadanya. Sekarang siaran nih di depan udah kamera. Oh iya. Karena kita mesti live streaming kadang. Bener banget. Itu yang kadang gitu ya kayak males banget. Harus bawa bedak lah. Soalnya saya tuh nggak terlalu suka makeup kan. Jadi baju harus proper gitu. Itu yang jadi ya kita lama-lama jadi kayak TV dong kayak gini. Ya, bener ya, berarti look appearance kita tuh bener-bener diperhatikan banget ya di masa-masa sekarang. Jadi sekarang studionya Cosmon itu jadi terang benderang karena memang harus terang. Ada lightingnya juga. Ada lightingnya gitu. Tapi gimana Mbak dengan perubahan itu Mbak? Walaupun awalnya nih Mbak Wina merasa kayak, aduh ini kan bukan aku banget, aku gak suka makeup, tapi males banget ya. Tapi ya harus gitu. lah. Gimana tuh Mbak? Ya udah Pak, ya udah jalanin aja. Kan pasti kita juga nggak pengen rumah kita tuh tutup gitu ya. Ya udah kita harus ikut gitu. Kita harus mengikuti apa yang sedang terjadi sekarang. Kalau kita kekeh gitu nggak mau gitu kayaknya. Iya. Nggak bisa. Ya sih Mbak ya, zaman dulu juga mau siaran nggak usah mandi juga nggak bakal peduli orang ya Mbak ya. Nggak bisa, sekarang harus cakep. Karena ada era sosial media itu ya Mbak ya. Jadi look matters a lot. Harus ya walaupun makeup tipis aja, mungkin nggak kayak di TV gitu. Tapi nggak gimana ya, siaran terus ada kamera di depan itu kan kita kan orang radio gitu kan, kita bukan orang TV, tapi ya udah pelan-pelan. Apalagi nggak semua penyiar tuh mau gitu kan, itu kan juga nggak semuanya bisa banci kamera gitu loh. Terus kita juga harus konten gitu kan sekarang. Dulu kan pekerjaan penyiar ya siaran aja, sekarang harus konten gitu. Tapi mau nggak mau harus siap ya Mbak ya dengan perubahan itu ya? Ya harus berubah atau mati kan begitu.
Itu yang kan setiap tahun tuh ada pertemuan forum diskusi radio. Jadi FDR namanya. Tiap November gitu kumpul, kita ngomongin apa yang terjadi, bla bla bla. Ya para senior tuh selalu bilang ya, kamu mau berubah atau mati, udah gitu aja pilihannya, nggak ada lagi, gitu kan? Oke. Luar biasa sih ya, maksudnya perubahan di dunia media ya. Cepet Tadi kita banget. udah ngobrolin media cetak yang dulunya ya. Mbak tahu sendiri kan betapa yang namanya Femina dan Kartini itu di masa tahun 90-an itu kan luar biasa, meratui, bukan merajai, meratui. Iya. Dan juga di dunia radio tadi yang tadinya mau siaran mau nggak mandi juga, ya nggak apa-apa, nggak dandan ya, yang penting kan suaranya. Gitu kan. Nah, sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Gila ya, maksudnya perubahan-perubahan itu kita harus embrace. Iya. Kalau enggak beneran kita mati. Bener-bener. Karena bisnis ini luar biasa percepatannya. Kalau dari segi ini Mbak, skill, tantangan skill atau mungkin pekerjaan atau teamwork dengan teman-teman yang mungkin generasinya udah di bawah kita Mbak ya, dan adik-adik Gen Z atau mungkin milenial yang lebih muda, atau mungkin dengan senior kita yang Mbak tadi bilang dengan generasi X. Aku aja sama generasi X tuh kadang-kadang masih suka nggak cocok, apalagi dengan boomer. Waduh, itu gimana tuh Mbak? Kalau di kantor sekarang aku ada di generasi paling tua ya. Oke. Milenial kan ya kita ya. Di bawah itu ada anak-anak magang aja sih yang Z gitu. Apapun generasinya, aku selalu bilang ke teman-teman bahwa do your best gitu aja. Kita datang ke sini ini untuk bekerja. Banyak orang cari kerjaan. Aku udah gitu aja sekarang. Banyak orang cari kerjaan, banyak orang di PHK. Kita nih ada di sini, kita kan sama-sama pekerja ya. Ya udah, do your best. Terus kemudian orang tuh kita tuh nggak pernah tahu, orang tuh melihat kerjaan kita. Kesempatan-kesempatan tuh sebenarnya datang tuh karena kita juga, ya kan? Betul. Apalagi kerja di dunia media yang tiap hari tuh ketemu orang yang baru gitu, dan pokoknya privilege kita sebagai orang media ngerasain kan ya Mbak Cika pernah nggak di media kemudian sekarang membuat media lagi gitu kan, jadi kayak privilege itu jadi orang media tuh nggak bisa ditemuin di kantor lain. Betul, di pekerjaan lain sih. Di pekerjaan lain tuh nggak bisa. Nggak bisa. Apapun, mau media apapun ya. Tapi ya gitu, kita harus bijak juga, nggak boleh semena-mena gitu. Bisa nonton konser gratis lah, liputan ke luar negeri, apalah. Kemudian orang lihat juga, apa kerjaannya siaran? Mau siaran ya, walaupun ya nggak sekeren dulu ya kerjaan ini, nggak jadi dream job gitu. Tapi kan tetap orang tuh akan ngeliat beda gitu. Jadi kayak ada admin baru gitu, aku bilang dulu dia kerja di luar dunia lifestyle gitu, dia bilang wow ada ya kerjaan kayak gini ya. Kerjaan yang seneng-seneng tapi dibayar. Kan kayak kemarin kita tuh pergi ke Batu, semuanya tuh karena kerja sama. Dan semuanya nggak karena uang gitu, jadi kita bisa, kita punya power gitu. Betul. Kan. Makanya teman-teman aku dulu ya, teman-teman kuliah itu kan ada yang diterima di perusahaan mana, gitu, gajinya gede gitu. Terus pas tanya kerja apa, jadi jurnalis gitu kan, jadi wartawan gitu, kan gajinya kecil ya, tapi it's paid off dengan pengalaman. Dan job desk yang aku lakukan gitu, maksudnya jadi berkesempatan untuk kita liputan acara-acara besar. Terus jadi kan sampai ke Eropa juga kan? Enggak sih, kalau Eropa itu kerjaan lain. Oh, kerjaan lain. Bukan karena media maksudnya. Oke. Ya dengan salary yang mungkin ya itu relatif. Iya semuanya, iya pasti lah. Cuman itu paid off dengan kita bisa interview public figure, interview orang-orang besar kayak gitu ya Mbak ya. Jadi kayak bisa ketemu sama para selebrita itu, begini nih bentuknya mereka gitu ya. Oh ini yang namanya ini begini bentuknya. Itu benar-benar bisa beda ya. Pas on cam dan off cam itu beda banget. Hah? Ada loh yang waktu itu aku ngefans banget, tapi gara-gara tahu attitude-nya di mana jadi nggak ngefans, itu ada banget. Jadi intinya pekerjaan di media itu apa ya? Ngangenin ya Mbak? Ngangenin, nagihin, dan kayak kalau aku nggak ngebayangin aku tuh kerja di bidang lain gitu. Sama. Makanya kalau misalnya ditanya, Kak Cika kenapa nggak jadi jurnalis lagi? Aku masih kok, tapi dalam di hati aku, energiku tetap jurnalis gitu. Tapi memang medianya aja yang berbeda. Tapi energiku tetap jurnalis, kayak begitu. Nah itu juga nih Mbak yang jadi pertanyaan, ketika aku ngeliat postingannya Mbak Wina, itu sempat bikin usaha sendiri ya. Teman-teman nih Mbak Wina nih juga dulu dia punya usaha kuliner. Kalau di Malang itu kan
terkenalnya itu Bakso. selain bakso itu cuimi. Pangsit mie ya. Pangsit mie. Dan Mbak Wina itu waktu itu sempat bikin usaha kuliner itu jual cuimi ya, pangsit mie itu dengan resep yang Mbak bikin sendiri. Iya. Dan itu kan waktu aku lihat postingannya kan pesanannya lumayan banyak Mbak ya. Lumayan. Jadi tiap hari tuh kayak ngerjain event-event gitu ya Mbak ya. Puncaknya tuh sebenarnya ketika pandemi justru. Karena kan orang nggak bisa kemana-mana, orang saling berkirim tuh, wow luar biasa bisnisnya. Tapi sebenarnya sampai sekarang tuh masih aku jalanin sih, cuman itu udah nggak semaksimal mungkin. Emang passion juga di suka sih, suka. Terus resepnya turun temurun. Enggak ya, dulu kan suka, itu kan nggak sulit sebenarnya bikin cuimi itu, cuman emang nggak tahu ya racikannya, nggak tahu lah, itu orang kayak suka gitu. Dan ya aku masih misalnya kayak yang frozen gitu aku layanin masih ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada apa sih by request itu masih dilayani bisa. Nah, cuma kadang memang waktunya ya. Jadi teman-teman ya, selain nanti bisa hire Mbak Wina sebagai mungkin voice talent atau mungkin sebagai MC itu bisa juga pesen cuimi. Mbak mungkin ada closing statement mungkin sebelum kita akhiri dulu episode yang kali ini. Aku sudah harap nanti kita bisa. Nanti kita bikin lagi ya. Benar. Untuk para perempuan yang menonton hari ini ataupun para pria siapapun Anda, buat saya jujur itu adalah kunci dari semuanya, karena zaman kita tuh akan terus berubah ya kan. Mungkin kita akan berjaya di satu fase hidup kita ya, tapi kejujuran dan juga etos kerja tuh nggak akan bohong ya. Jadi itu tolong banget emang dijaga mulai sekarang. Dan kalau orang bilang jejak digital ya kalau sekarang ya, gak cuma itu yang harus kita pikirin, tapi jejak kerjaan kita tuh yang akan membawa kita mau kemana gitu. Kita akan berhenti di satu tempat atau kita akan terbang tinggi. Betul. Dan Anda sudah membuktikannya ya. Saya sedang terus berproses itu ya. Oke, kalau gitu thank you so much Mbak Thank Wina. you, terima kasih. Kesediaannya hadir di podcast Cika Talk Channel. Jangan lupa untuk subscribe Cika Talk Channel, karena nantinya aku masih akan undang dan datengin lagi beberapa teman-teman inspiratif yang lainnya. Nggak lupa aku ucapin terima kasih juga buat Kopi Tiam Talun ya. Talun Kopi Tiam. Ya, Talun Kopi Tiam Malang yang sudah mengizinkan ya kami untuk ngadain podcast di sini, dan juga untuk hidangan-hidangannya yang enak banget. Oke, thanks again for watching ya teman-teman. Kita ketemu lagi next time. Bye-bye. Bye.